Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Semua hal-hal yang baik segera didekatkan dan disampaikan kepada kalian, dan semua hal yang negatif segera dijauhkan. Amin ya rabbal alamin. Di hari Senin kemarin gue bahas tentang pemalu-pemaluan ya, bagaimana cara bersosialisasi untuk kalian para pemalu. Dan ada yang bilang, "Bang, sebenarnya gue nggak pemalu, cuma gue itu pendiam." Atau ada yang bilang, "Bang, introvert itu nggak semuanya pemalu, cuma semuanya pendiam." Gue nggak mau nyalahin sih, cuma ya sebenarnya itu hal defensif kalian dan gue tidak menyalahkan itu. Cuma ya udahlah, oke. Intinya sama-sama nggak mau keluar dari zona nyaman gitu kan. Mau itu pemalu kah, mau pendiam kah, gue bahas tentang gimana caranya kalian dari orang yang awalnya mengurung diri di dalam diri kalian ini supaya bisa berkembang, bisa nyoba ke orang lain, bisa ngobrol, bisa kenal dengan dunia baru gitu. Dan emang awalnya pasti nggak nyaman ya, karena emang kalau nyaman nyarinya bukan di tempat luar gitu, nyaman di rumah aja, di kamar tidur. Cuma kan nggak ada perkembangan. Yang di sini gue pengennya tuh semua orang, khususnya kalian masyarakat jadul, kalian bisa berkembang, bisa jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi ya kita harus main dan sering-sering berada di zona yang tidak nyaman. Karena di zona yang tidak nyaman, disitulah tempat berkembang. Circle baru, teman baru, kerjaan baru, karir baru, obrolan baru, gitu-gitulah. Dan itu emang gak nyaman. Cuma kalau misalnya kita udah sering dan memperluas zona ketidaknyamanan kita udah terbiasa gitu ya. Oh, di sini nggak nyaman, kita udah nyobain. Akan besar toleransi zona di hidup kita yang awalnya zona nggak nyaman bisa udah biasa jadinya zona nyaman. Jadi zona adaptasi di diri kita tuh akan lebih besar lagi. Dan itu kalau misalnya kalian jalanin, kalian bakal dapetin itu. Dan seperti di judul video kali ini, gue akan bahas tentang persosialisasian untuk kalian para introvert ya. Dan di video sebelumnya gue udah bahas beberapa step-stepnya. Dan di video kali ini adalah video keduanya untuk kalian bisa aplikasikan secara langsung. So without further ado, kita langsung lanjut ke tips yang pertama adalah tegur orang-orang yang lo kenal dulu. Nah, ini kalau misalnya kalian baru datang ke satu circle, orang-orang yang lo kenal, misalnya dari 5 orang ya, dari 5 orang circle tersebut yang lo kenal cuma 2, lo tegur. Tapi 5-5-nya lo salamin, tos sambil senyum ya. Nggak usah kenalin nama dulu, nggak apa-apa, karena pasti mereka juga bakal lupa gitu. Lo tos aja. Tapi lo tegur tuh temen lo. Paling enak tuh sebenarnya tegur dulu temen yang lo kenal. Misal Bimo gitu, "Bim," gitu, tos sama Bimo, "Apa kabar lo, Bim?" Baru sambil tektokan sama temen yang lo kenal, lo salamin si orang-orang yang baru. "Iya, gue baik, Bim." Baru tegur lagi temen yang lo kenal. Nah, di circle itu ya, itu adalah cara pertama untuk kalian harus coba sih. Kalian harus tegur orang yang lo kenal, tanya kabarnya. Misalnya itu yang paling enaknya, tanya kabar dulu, apa kabar, basa-basinya. Buat orang-orang yang gak kenal, tetap lo tosin. Cuma nggak usah kenalin diri, nggak usah banyak usaha ngomong apapun. Sama senyum aja. Yang kedua adalah tanya kabar dan kasih pujian. Tadi gue udah ngomong sedikit ya, tanya kabar itu ternyata tips kedua. Tanya kabar itu basa-basi yang paling enak banget. Tanya kabar pertama, "Apa kabar brother? Apa kabar Bim?" Misalnya gitu sambil tos. Kasih pujian setelah lo udah kelar tos-tosan nih, kasih pujian, kasih komplimen. Lu kayaknya makin kurus ya badannya, karena kurus itu di Indonesia udah jadi salah satu udah jadi salah satu pujian. Lu kurusan, kalau lu kasih omong, "Lu kayak gemukan ya." Itu sebenarnya bukan pujian, itu emang kayak rada. Cuma dengan penyampaian sih bisa, cuma ya dihindarin lah kalau misalnya lo gemukan ya. Kalau lo kurusan atau misalnya lo gantengan, rambut lo keren, kalau misalnya emang kelihatan dia baru potong rambut, sepatu lo keren, parfum lo enak, pasti pakai Versace ya misalnya gitu. "Iya, soalnya Versace lagi ada promo nih sampai akhir bulan." Misalnya gitu ya. Itu beneran ada promo. Klik link di bio aja. Karena dengan memberikan pujian itu udah jadi icebreaker supaya ke-awkwardan di circle lo. Misalnya gini, tadi 5 orang pertama ya, 5 orang yang nggak lo kenal ini, begitu orang itu ngelihat lo bisa sedekat itu dengan orang yang lo kenal dari circle itu, orang lain yang di situ pasti ngeliat lo akan kayak udah vibes-nya enak gitu, nerima lo tuh udah siap gitu, udah hangat. Karena udah, oh iya senyum gitu. Dia pasti udah ngeliat lo ketawa-ketawa sama temen lo waktu lo tegur, "Lo kayak kurusan ya gitu, kerenan lo udah lama nggak ketemu," misalnya gitu. Pasti orang-orang circle situ juga ngeliat kayak, ya bakal lebih hangat gitu, pasti akan lebih hangat. Dan ya akan mudah banget untuk diterima di satu circle kalau misalnya lo datang dengan keramahan, datang dengan kehangatan sih pasti. Duduk dan simpan HP lo. HP ini bener-bener emang menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Mendekatkan yang jauh itu bener, cuma menjauhkan yang dekat itu yang bahaya. Nah, begitu lo berada di satu circle, begitu lo lagi nongkrong di satu meja atau dimanapun nongkrongannya, gue akan minta waktu lo ngobrol let's say 1 sampai setengah jam awal atau 15 menit pertama tuh jangan pernah mainin HP lo. Ngeluarin HP aja jangan ya.
ya. Kalau misalnya emang ada yang penting, ya udah lo nggak usah ditaruh di meja, lo keluarin, lo kabarin siapa dulu, misalnya pacar lo atau bini lo, kabarin, set, duduk, taruh dalam kantong, duduk lagi. Baru nikmatin obrolan. Ini tips yang keempat, nikmatin obrolan apapun itu. Apalagi khususnya topik-topik yang kecil, topik-topik yang ringan. Dari pujian aja yang kedua, tadi masalah pujian, lo bisa berkembang kemana aja. Masalah pujian yang lo bilang, lo kurusan ya? Iya, terus dia bilang, iya gue lagi diet, lo bisa ngebahas tentang, oh lo diet apa, olahraga gimana, terus udah berapa kilo, lo olahraga di mana, nggak takutnya masih masa pandemi misalnya gitu ya. Terus dia bilang, oh iya gue, itu udah panjang banget. Nah tips berikutnya, lo mulai untuk berani nanya ke orang yang baru atau lo mulai berani untuk kenalan. Tuh. Tips kelima adalah mulai berani untuk berkenalan. Kalau misalnya lo nggak enak atau misalnya awkward gitu ya untuk ngobrol sama orang yang belum lo kenal, lo bisa tanya ke temen yang lo udah tahu. Misalnya si Bimo, lo tanya, Bim, ini lo sama siapa aja, kenalin kali. Lo sembari ngeliat si orang yang baru, kenalin nama lo. Robi misalnya gitu, Robi. Misalnya gitu-gitulah ya, lo kenalan, saling tahu, terus lo bisa nanya dengan topik kecil-kecil lagi gitu ya. Lo kenal Bimo dari mana? Misalnya gitu. Oh, lo tinggal di mana, brother? Habis itu, oh lo kenal sama Bimo di sini ya. Oh, kalau gua waktu itu kenal sama Bimo di sini bla 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 bla. Dari situ aja udah panjang banget obrolannya. Oke, belum kelar sampai situ. Di situ masih ya lu nikmatin di situ, kita lanjut lagi ke tips yang berikutnya. Nah, biasanya setelah obrolan udah mulai luas gitu ya, udah mulai panjang, terus kalian kayak misalnya udah mulai kehabisan topik atau misalnya udah kayak mulai rada nggak nyambung dengan obrolannya. Maksudnya gini, nggak nyambung tuh bukan berarti lo nggak ngerti, cuma nggak nyambung itu maksudnya lo menjadi pendengar doang gitu. Dan it's okay, yaitu tips ke-6, jadilah pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif itu dalam arti bukan cuma kayak ngedengerin tawa. Aktif itu bertanya maksudnya ya. Begitu lo udah dengerin, oke. Ini sebenarnya ngomongin apaan sih? Lo tanya aja, nggak apa-apa gitu. Dan nggak perlu ada rasa malu. Yang gua rasain sih sebenarnya. Kalau misalnya waktu itu gua pernah ngerasain juga, kalian bilang, bang sebenarnya gua bukan pemalu. Cuma gua kalau misalnya lagi ngobrol gitu ya, gua biasanya lebih baik diem. Gua emang nggak main HP. Cuma gua diem doang bang. Waktu ada yang lucu gua ikut ketawa. I've been there. Nggak berani ngomong gitu ya. Main HP akhirnya. Dan bukan itu yang gue mau. Kalau misalnya emang lo nggak paham, lo tanya. Dan itu caranya emang harus dipaksain gitu. Lo harus mencoba, karena ya mau sampai kapan gitu. Semua progres diri lo ada di tangan lo. Usaha lo pasti akan ada hasilnya. Gue udah jadi pengalaman gue itu. Kalau misalnya kalian masih tanya, bang emang iya kalau misalnya lu dulu seorang pemalu? Iya, gue bukan orang pemalu, gue minderan malah. Saking gue nggak mau ngerasa minder, akhirnya gue nutup diri supaya gue nggak ngobrol sama orang. Dan itu sayang. Dan kalau misalnya kalian tanya kenapa, karena tato. Panjang deh, nanti gue bahas mungkin masalah tato ya. Jadi setelah lo menjadi pendengar yang aktif, itu akan bisa ngebuat lo tetap masuk ke obrolan tersebut. Lo berada di vibe circle itu, menjadi orang yang aktif, bukan menjadi orang yang pasif, jadi anak bawang gitu, enggak. Mau pertanyaan lo itu ngerti atau enggak, atau lo ngasih masukan atau ngasih opini, that's a good action gitu. Lo sikat aja. Kalau misalnya emang nggak ngerti, tanya, nggak ada salahnya. Pengen ngasih tau kalau kehadiran lo di circle itu ada gitu, and that's fine. Dan tips berikutnya adalah coba untuk tuker kontak. Dari salah satu pertemuan pasti akan ada ada keseruan, ada yang oh ya lu bisa tahu, oh ini kayak teman-teman yang bisa gua build sesuatu, oh ini bisa ada sesuatu di depan, nanti kayaknya bisa connect nih apapun urusannya gitu. Kalau misalnya lo emang nggak enak minta WA, gue lebih prefer untuk masalah Instagram sih. Enak temenan Instagram aja. Temenan Instagram lo bisa lihat kepribadiannya dia sehari-hari ngapain, kesenangannya dia apa, hobinya apa gitu, dia sukanya apa, lo bisa lihat di Instagram. Dan disitu bisa nemu satu koneksi yang beda gitu, nggak kaku gitu dari Instagram. Menurut gue sih paling enak gitu. Kalau misalnya emang anaknya WA banget, ya udah tukar WA aja. Nah tips terakhir adalah setelah dari pertemuan, setelah lo dari mau pergi gitu ya, pelajari skema dari pertemuan tersebut. Semua pelajaran itu lo ikutin skemanya. Oh skema pertama, gua ngobrol ketemu sama orang tos-tosan gini dulu sebelum gua ngobrol. Tos-tosan, oh iya, gua habis itu negor yang gua kenal, tanya kabarnya. Oh gua kasih pujian ini mantep nih. Habis itu gua duduk lihat HP, jangan simpan HP-nya. Nah itu semua lo pelajarin skemanya. Pertemuan besok, pertemuan yang akan datang, lo praktekin terus. Dan ya seperti di video yang sebelumnya adalah gue selalu bilang pelajari setiap pertemuan. Semuanya itu dipelajarin, dan menurut gue yang di video kedua ini pelajari skemanya sekarang. Setelah dari seluruh pertemuan lo pelajari skemanya. Bukan dari pertemuan, oh gue kurang ini, oh gue kurang itu. Skemanya yang pertama lo pakai, oh gue ketemu sama dia, gue negor dulu, gue negor pakai ini. Nah skema yang itu yang gue minta, yang lo pelajarin dan lo praktekin lagi di pertemuan berikutnya. Sampai akhirnya lo bisa nemuin ciri khas lo sendiri. Oh begitu gue ketemu dengan orang baru, ini yang harus gue lakuin. Oh dengan orang lama, ini yang harus gue lakuin. Oh kalau misalnya ketemu dengan orang lebih dari 5 orang, ini yang harus gue lakuin. Itu
Itu yang harusnya gue lakuin. Itu dia. Untuk orang-orang pemalu yang mau menjadi orang yang lebih keren dari sebelumnya. Oke, seharusnya sih dari video 2 ini aja udah cukup banget buat kalian. Cuma mungkin kalian boleh tanya di kolom komentar. Next video gue juga udah mulai bikin video yang menjawab pertanyaan kalian semua di khususnya kolom komentar. Semua gue jawabin aja. Dan jangan lupa dipraktekin sih. Intinya dipraktekin karena emang yang gue share ini semua akan mengerucut ke progres kalian. Dan progres yang emang harus dilakuin gitu, harus dilakuin. Dan nantilah pasti kalian akan puas dengan progres kalian sendiri, dari perubahan karakter kalian sendiri. Gue yakin karena gue udah ngalamin sendiri. Deh, cobain ya, bener-bener cobain. Gue yakin sama ente semua. Masa ente masih nggak yakin sama diri lo, ya kan? Praktekin ya supaya kalian menjadi orang yang awesome, special, and amazing. And you just have to do it.